Ya saunira tandana panjang sinenggi iya sinenging sabda uning iya sabda uning saur niratan dana panjang sinenggi ya sabda uning wala bakti dening asi ya dening asi iya kang asihing aja ketara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia. Tidak lupa kita ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan mata pelajaran PPKN yang kebetulan masih di suasana PPKM, kita pada hari ini akan membahas kelanjutan PPKN kelas 10 SMA, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, yang pada minggu lalu kita telah membahas tentang ketentuan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita ini memiliki warga negara dan memiliki penduduk. Tentu saja nanti kita akan membahas di sini tentang asas ya. Asas kewarganegaraan itu ada asas ius soli, ada asas ius sanguinis. Ius soli itu asas yang didasarkan pada tempat kelahiran. Sedangkan asas ius sanguinis ini kewarganegaraan yang didasarkan atas keturunan. Tentu saja dalam kewarganegaraan seseorang kita dapat melihat maka Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan tunggal ya. Sementara di beberapa negara ada yang masih menggunakan asas kewarganegaraan ganda. Nah, ini yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah asas ius soli. Ini didasarkan kepada tempat kelahiran. Sebagai contoh, negara yang menggunakan asas ius soli adalah Amerika Serikat ya. Sedangkan negara yang menggunakan asas ius sanguinis itu lebih cenderung kita lihat seperti contohnya adalah negara Cina atau Republik Rakyat Cina. Dan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa konsekuensinya bila negara menggunakan asas ius soli dan negara yang menggunakan asas ius sanguinis. Contoh kasus begini. Warga negara Amerika, seorang perempuan warga negara Amerika, pergi ke negara Cina dalam keadaan kondisinya sedang hamil tua. Artinya beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian
mendekati masa-masa kelahiran, kebetulan pergi ke negara Cina atau negara Republik Rakyat Cina. Karena warga negara yang hamil tadi dari Amerika itu otomatis dia kebetulan melahirkan di negara Cina. Nah, ini mau tidak mau warga negara ini tentu akan kehilangan kewarganegaraan karena Amerika itu menginginkan bahwa setiap warga negara Amerika itu lahir di Amerika kalau berdasarkan ius soli. Tetapi sedangkan warga negara tadi melahirkan di negara Cina, otomatis anaknya yang dilahirkan itu bisa jadi kehilangan kewarganegaraan karena Cina tidak mengakui bahwa warga negara Amerika itu keturunan Cina. Maka di sini bisa apatride ya. Apatride itu kehilangan atau tidak memiliki kewarganegaraan. Tetapi sebaliknya, bila warga negara Cina kondisi dalam keadaan hamil tua, itu pergi ke Amerika Serikat. Kebetulan warga negara Cina ini yang melahirkan di Amerika Serikat ini, otomatis anaknya itu nanti bayinya yang dilahirkan di Amerika punya 2 kewarganegaraan. Karena Amerika menganggap setiap yang dilahirkan di Amerika, kalau berdasarkan tempat kelahiran, maka bisa dijadikan sebagai warga negara Amerika. Orang Cina tadi melahirkan di Amerika, otomatis anaknya punya kewarganegaraan Cina dan sekaligus punya kewarganegaraan Amerika. Karena dilahirkan di Amerika, punya kewarganegaraan Amerika, karena masih keturunan Cina, punya kewarganegaraan Cina. Jadi double atau rangkap. Nah, ini yang disebut bipatride atau memiliki 2 kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Nah, di sini Pak Bambang akan bertanya kepada Guru Cepot yang minggu kemarin Guru Cepot itu sudah menerangkan tentang kewarganegaraan ya. Maka dia akan diajak dialog pada hari ini antara saya sendiri dengan Guru Cepot gitu ya. Pak Guru Cepot, maaf, kita pada hari ini kebetulan ada dialog dengan Pak Guru Cepot. Kami mohon Pak Guru Cepot untuk bisa hadir di pertemuan saat ini. Silakan Pak Guru Cepot. Aduh. Ada apa Pak Guru Bambang? Pak Guru Bambang, ada apa nih? Begini Pak Guru Epot, saya akan bertanya pada Pak Guru Epot. Kalau menurut Pak Guru Epot, Indonesia ini kira-kira menurut Pak Guru Epot menggunakan asas ius soli, apa menggunakan asas ius sanguinis, apa kedua-duanya? Oh, begini Pak Guru Bambang. Ini saya ini akan bertanya kepada Pak Guru nanti kalau sudah saya sedikit menerangkan. Apa kira-kira Pak Guru Epot keterangannya? Keterangannya adalah negara Republik Indonesia itu tidak menggunakan asas tempat atau ius soli, asas ius sanguinis, tetapi menggunakan asas tunggal. Artinya orang itu bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan artinya bukan berdasarkan tempat kelahiran, tetapi mempertimbangkan kedua-duanya adalah masih sedikit dipakai, tetapi tidak mutlak. Ya. Jadi tidak mutlak Pak Guru Bambang. Maksudnya tidak mutlak bagaimana Pak Guru Epot? Maksudnya tidak mutlak itu adalah kalau warga negara Indonesia melahirkan anaknya di Amerika, tidak otomatis menjadi warga negara Amerika. Kalau orang tuanya itu warga negara Indonesia. Bahkan berdasarkan
Undang-Undang Dwi Kewarganegaraan nomor 62 tahun 58, gitu Pak Guru Bambang. Ya, gimana Pot? Yang jelas Indonesia itu tidak menggunakan kewarganegaraan rangkap atau double atau bipatrid. Jadi tidak menggunakan kewarganegaraan. Contohnya apa tuh Pak Guru Epot? Contohnya ya, pada tahun 1958 warga negara Indonesia yang asalnya dari keturunan Cina, ya, itu dulu waktu itu suruh memilih apa mau menjadi warga negara Indonesia, apa mau menjadi warga negara Republik Rakyat Cina. Itu Pak Guru Bambang. Tetapi kebanyakan akhirnya warga negara Indonesia keturunan Cina tetap menjadi warga negara Indonesia dan memilih salah satu, yaitu kebanyakan yang dipilih adalah WNI. Oh, jadi orang Cina itu pada tahun 1958 dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 58 itu otomatis menjadi WNI karena dia memilih salah satu ya Pak Guru Epot. Iya. Jadi karena memilih salah satu, akhirnya warga negara Indonesia keturunan Cina tetap menjadi WNI karena memilih Indonesia menjadi kewarganegaraannya. Gitu Pak Guru Bambang. Gini Pak Guru Epot. Kalau contoh lain, bisa nggak kewarganegaraan itu lebih dari 2? Ya itu sih jarang di zaman sekarang terjadi ya, karena setiap negara itu memang sudah punya peraturan yang lebih ketat untuk kewarganegaraannya. Pak Guru Bambang tahu yang namanya bintang film Hollywood Amerika Serikat yang namanya Arnold Schwarzenegger. Dia kan bintang film yang memerankan Terminator itu loh. Nah, terus gimana Pak Guru Epot? Dia tuh kan warga negara Austria, ya. Kemudian karena dia punya kelebihan di binaraga, akhirnya melancong ke Amerika dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika, tapi juga tidak menghilangkan kewarganegaraan Austria. Bukan Australia, bukan Austria. Nah, Austria ya, bukan Australia. Bahkan Arnold Schwarzenegger itu menjadi Presiden California. Berarti Arnold Schwarzenegger itu punya 2 kewarganegaraan rangkap. Jadi warga negara Amerika dan warga negara Austria. Begitu Pak Guru Bambang. Oh, jadi begini Pak Guru Epot. Pak Bambang mau tanya nih. Kalau seorang warga negara Indonesia pergi ke luar negeri, kemudian punya anak, karena perempuannya, ibunya itu WNI, kemudian si anaknya belum berumur dewasa, tapi bapaknya dari Prancis misalnya. Itu bagaimana Pak Guru Epot? Oh, itu gampang. Tunggu sampai usia 18 tahun. Maka nanti mengajukan pewarganegaraan melalui proses naturalisasi dan dipenuhi syarat-syarat naturalisasi. Nah, untuk itu nanti kita bicarakan di pelajaran ini, PPKN kelas 10. Kita akan membicarakannya di waktu-waktu yang akan datang. Hanya ini saja dulu ya Pak Bambang. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan pada hari ini bermanfaat untuk semua siswa kelas 10 SMA, baik yang ada di negeri maupun yang ada di swasta. Terima kasih. Kita tutup aja Pak Bambang ya. Oh boleh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.